2,5 tahun kemudian, Naruto telah kembali ke Konoha setelah latihan yang cukup keras bersama Jiraiya dan kehadiran mereka disambut oleh Kakashi dan Sakura. Naruto sudah tampak berbeda dengan dirinya dahulu, bukan hanya dari fisiknya saja, bajunya pun juga berubah. Akan tetapi, perilakunya sama seperti dulu. Dan setelah lama tidak bertemu dengan teman-temannya, Naruto kemudian menemui mereka. Naruto pun cukup kaget melihat penampilan dari mereka. Mereka semua cukup berbeda daripada saat masih kecil. Setelah Naruto berkeliling di sekitar desa Konoha, Kakashi kembali menguji Naruto dan Sakura untuk mengetahui bagaimana perkembangan mereka setelah latihan kerasnya sampai saat ini. Ujiannya hampir mirip dengan ujian yang diberikan ketika mereka masih menjadi genin. Hanya saja, kali ini Kakashi melakukannya dengan serius dan bahkan menggunakan kekuatan mata Sharingan-nya. Awalnya, mereka berdua kewalahan menghadapi Kakashi yang sangat kuat dan cepat. Naruto terkejut ketika melihat Sakura yang sudah semakin kuat. Dan Sakura menjelaskan kepada Naruto kalau dirinya juga ingin kuat, maka dari itu, dia berlatih bersama Tsunade, ditambah lagi, dia menguasai teknik medis dari Tsunade. Namun latihan itu berakhir ketika mereka berdua bekerja sama untuk mengalahkan Kakashi, dan akhirnya membuat mereka berdua lulus pada ujian itu sekali lagi. Dan ujian tersebut mengingatkan mereka berdua akan keberadaan dari Sasuke. Di sisi lain, tepatnya di desa Sunagakure, kejadian tak terduga terjadi di mana Kazekage keempat, yaitu Gaara, telah ditangkap oleh kedua anggota Akatsuki, di mana mereka berdua adalah Deidara dan Sasori. Penangkapan tersebut dilakukan karena mereka ingin mengambil Shukaku atau rubah berekor satu dari tubuh Gaara. Dan setelah itu, para petinggi desa Sunagakure mengirim Temari ke Konoha untuk meminta bantuan dari para shinobi Konoha untuk membantunya. Tapi sebelum itu, para petinggi desa Suna juga mengirim shinobi terbaiknya, yaitu Kankuro. Akan tetapi, dia dikalahkan oleh Sasori. Kemudian Tsunade mengirim shinobi di desanya untuk menyelamatkan Gaara. Tsunade mengirim tim 7 untuk menyelamatkan Gaara. Tim 7 kekurangan 1 orang karena Sasuke telah meninggalkan desa dan menjadi shinobi pengkhianat. Dan setelah tim 7 berangkat, Tsunade mengirimkan tim yang dipimpin oleh Gai untuk membantu mereka. Nah di sini, Naruto sangat berambisi dalam misi untuk menyelamatkan Gaara karena Naruto menganggap Gaara adalah teman terbaiknya dan kehidupannya mirip dengannya yang dimana mereka memiliki masa lalu yang sama menyedihkan. Sesaat setelah sampai di sana, mereka diberitahu Kankuro karena kedua Akatsuki tersebut adalah orang yang sangat kuat. Dan salah satu anggota mereka adalah shinobi dari Sunagakure bernama Sasori. Setelah itu, Kankuro meminta dengan tulus untuk membawa Gaara pulang. Dan Kankuro juga memberitahu lokasi dari kediaman Akatsuki tersebut. Setelah itu, tim tersebut ditemani oleh shinobi dari desa Suna, yaitu Nenek Chiyo. Alasan Nenek Chiyo ikut misi tersebut adalah bertemu dengan cucunya, yaitu Sasori. Setelah itu, misi itu dimulai. Di saat perjalanannya, tim Kakashi bertemu dengan anggota Akatsuki lain yang menghadang mereka, yaitu Itachi. Akan tetapi, itu hanya bayangan dari Itachi saja. Sedangkan tim Gai yang menuju ke sana dihadang oleh Kisame, di mana tim Gai berusaha keras untuk mengalahkannya, akan tetapi mereka belum cukup kuat untuk melawan Kisame. Pada akhirnya, Guru Gai menggunakan jurus andalannya, yaitu dia membuka gerbang ke-6 di mana jurus itu selevel dengan kekuatan dari Kisame. Dan di saat-saat terakhir, Guru Gai menggunakan jurus Asukasa untuk mengalahkan Kisame. Kemudian tim yang dipimpin oleh Kakashi meneruskan perjalanannya dan bertemu dengan tim yang dipimpin oleh Guru Gai. Setelah itu, mereka menemukan markas Akatsuki. Akan tetapi, untuk masuk ke dalam, mereka harus membuka segel yang disembunyikan oleh Akatsuki, yang dimana segel tersebut terbagi ke dalam 5 tempat yang berbeda. Segel tersebut diatasi oleh tim Gai, sedangkan tim Kakashi menunggu di depan markas Akatsuki untuk bersiap-siap menghancurkan batu besar tersebut. Beberapa saat kemudian, tim Gai menuju tempat segelnya masing-masing, dan kemudian mereka membuka segel secara bersamaan. Segel yang menutup gerbang telah menghilang dan kemudian Sakura menghancurkan batu yang sangat besar untuk masuk ke dalam markas Akatsuki. Di sisi lain, tim Gai yang telah melepas segel tersebut secara tiba-tiba muncul bayangan yang menyerupai mereka, dan mereka pun bertarung dengan bayangan mereka sendiri. Dan setelah Sakura menghancurkan batu tersebut, tim yang dipimpin oleh Kakashi masuk ke dalam dan mereka bertemu dengan Deidara dan Sasori. Kemudian pertarungan tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pertarungan pertama antara Sakura dan Nenek Chiyo melawan Sasori, sedangkan Naruto dan Kakashi melawan Deidara. Kita mulai dulu dengan pertarungan Sakura dan Nenek Chiyo melawan Sasori.
Sakura dan Nenechio menggabungkan serangannya, yang dimana serangannya itu berhasil menghancurkan tubuh palsu milik Sasori. Dan ternyata, tubuh dari Sasori terbuat dari boneka yang ia ciptakan sendiri dan hanya jantungnya saja yang bukan boneka. Setelah itu, Sasori mulai serius karena yang ia hadapi adalah neneknya. Pertarungan sangat sengit tidak bisa dihindari ketika Sasori memanggil boneka Kazekage ketiga untuk mengalahkan Sakura dan Nenechio. Akan tetapi, atas usaha keras Sakura, mereka bisa lolos dari serangan Sasori. Pada saat terakhir, Sasori mengeluarkan 100 boneka andalannya, sedangkan Nenechio mengeluarkan 10 boneka putih. Setelah pertarungan yang cukup dahsyat, akhirnya Sasori bisa dikalahkan dengan menusukkan pedang ke jantungnya. Dan Sasori terbunuh oleh replika boneka orang tuanya sendiri. Di saat-saat terakhir, Sasori memberi informasi kepada Sakura tentang pertemuan dengan Orochimaru di Jembatan Tenchi, di mana informasi tersebut bisa mengetahui keberadaan dari Sasuke. Kemudian kita lanjutkan pertarungan Kakashi dan Naruto melawan Deidara. Kakashi menggunakan jurus Kamui-nya untuk menghentikan Deidara, dan Kakashi pun hanya bisa memutuskan lengan Deidara dengan jurusnya. Kamui adalah jurus andalan milik Kakashi, di mana jurus itu bisa memindahkan semua jenis benda ke tempat lain dengan menggunakan kemampuan mata Sharingan-nya. Setelah itu, Naruto sangat marah setelah mendengar perkataan dari Deidara, di mana Deidara mengatakan kalau Gaara sudah meninggal. Perkataan itu membuatnya menjadi setengah Kyuubi, dan dalam mode setengah Kyuubi-nya, Naruto berhasil mengambil Gaara dari Deidara. Deidara pun menjadi kewalahan. Akibatnya, dia mengeluarkan jurus terbaiknya, yaitu ledakan yang besar untuk melarikan diri. Di sisi lain, tim yang dipimpin oleh Guru Gai juga telah mengalahkan bayangannya masing-masing, dan mereka menganggap bayangan tersebut sebagai latihan untuk mengatasi kelemahannya sendiri. Setelah itu, pertempuran berakhir di mana misi tersebut berhasil membawa Gaara pulang, akan tetapi Gaara hampir kehabisan cakra atau bisa dibilang setengah sekarat. Karena menurut informasi, jika seorang Jinchuriki diambil Juminya, maka Jinchuriki tersebut akan mati. Nah, tetapi ada satu cara untuk menghidupkan Gaara lagi, yaitu dengan mentransfer semua cakra ke tubuh Gaara. Akibatnya, sang pentransfer tersebut akan mati. Nenechio dengan senang hati menawarkan cakranya untuk Gaara, karena Nenechio sudah mencapai tujuan akhirnya untuk bertemu dengan cucunya, yaitu Sasori. Kemudian misi itu berhasil, dan Gaara berterima kasih kepada Naruto dan semua orang yang telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan